Wow, shalom cantik. Wow, keren banget nih. Hari ini kita ada di warung spesial ya. Khususnya untuk wanita-wanita cantikku yang luar biasa. Bagaimana semuanya kita? Sehat? Diberkati? Nama Tuhan dipermuliakan? Intinya pada hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Oke, masih ingat ya waktu berbicara tentang wanita kepercayaan Tuhan ya. Dikatakan bahwa kalau kita menjadi pribadi kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Ada banyak hal yang luar biasa, bahkan dikatakan apa? Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Berkatnya jelas bukan hanya berkat kelapa atau berkat hanya cuman sekedar mungkin botol. Tapi berkatnya berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat apa lagi? Berkat anak yang baik, berkat suami yang sangat mengasihi kita. Intinya banyak berkat yang luar biasa. Nah, untuk bisa menjadi wanita dipercaya, kita harus punya DNA-nya Tuhan Yesus ya. DNA Tuhan Yesus ini diberikan kepada setiap kita. Siapapun engkau, siapapun saya. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau kita belum pernah mengerti tentang kebenaran, mau kita pernah mengerti tentang kebenaran. Kalau kita mau meminta DNA Yesus dalam hidup kita, ada hal yang luar biasa yang kita alami. Yang pertama dikatakan DNA Yesus yang pertama adalah berpikir. Tuhan kita selalu berpikir positif dan selalu berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita sebagai wanita suka negative thinking, suka berpikir negatif, nanti aduh Bu Indri saya sudah tua, nanti saya kalau udah tua nanti suami saya meninggalkan saya. Itu bahaya, karena apa yang kau pikirkan itu terjadi. Makanya nggak heran kenapa penyakit kita nggak sembuh, karena kita selalu berpikir aku sakit, aku belum sembuh. Nah coba kita balikkan pola pikir kita dengan mengatakan saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya pasti diberkati. Itu pola pikir Tuhan Yesus dan itu membuat Tuhan mempercayakan kita untuk bisa disembuhkan. Yang kedua tentang apa? Untuk menjadi wanita kepercayaan Tuhan yang kedua adalah apa? Waktu kita memiliki komitmen. Karena Tuhan Yesus DNA-nya adalah Tuhan yang punya komitmen. Sekali dia datang ke dunia ini, dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dan dia sendiri yang berkata, sudah selesai di kayu salib. Itulah yang membuat Bapa di surga meninggikan dia di atas segala nama, bahkan di atas segala bangsa. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang komit. Bagaimana dengan kita? Kita ingat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi artinya kalau Tuhan komit, Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang komit. Bagaimana cara komitmen Bu Indri? Melalui rumah tangga. Istri-istri kita harus komit dengan suami. Bahkan juga untuk komit dalam usaha, komit dalam pekerjaan, komit dalam berdoa. Yang paling penting lagi, komit dalam memberikan perpuluhan. Waktu kita tidak suka memberi untuk perpuluhan, jangan salahkan kalau usaha kita ada gagal, ada bocor. Karena apa? Kita tidak komit dalam perpuluhan. Yang ketiga adalah apa? Coba kita buka yang ketiga. Talenta Tuhan yang ketiga adalah Kejadian 1 ayat ke-31. Ya, coba kita lihat. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dikatakan waktu Tuhan menjadikan dunia ini, dikatakan bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar pas-pasan, tapi ada kata sungguh amat baik. Artinya apa? Tuhan itu bukan Allah yang asal. Dia menciptakan kita tidak asal. Coba kalau kita lihat binatang yang sekecil semut. Semut sekecil apapun binatang itu, dia punya semua organ tubuhnya, anatominya lengkap. Dari mulai kepala, dari mulai tubuh, dari mulai kaki, semuanya lengkap. Itulah karya Tuhan. Tuhan gak pernah melakukan karena semut binatang kecil, ya sudah gak usah ada kakinya. Ya sudah gak usah ada tubuhnya. Ya sudah gak usah ada kepalanya. Tuhan kita bukan berkarya seperti itu. Tuhan berkarya luar biasa, sangat sempurna. Itulah karya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadikan dunia ini secara sempurna, kalau Tuhan menjadikan kita sempurna, artinya Tuhan juga ingin kita punya DNA yang tidak asal. Dari mana ketahuan tidak asal? Paling gampang untuk mengetahui tidak asal dari kehidupan kita. Kita berkata kita mau menjadi wanita kepercayaan Tuhan, tapi terus terang kita asal dalam hidup kita. Asal dalam berbicara, suka menyakiti hati orang, suka menggosip, itu berbicara asal. Padahal Tuhan mau kita berbicara yang positif, yang mengucap syukur. Asal dalam hal apa lagi? Dalam berpakaian.
Makanya tidak heran kadang-kadang wanita Kristen tidak bisa melambangkan Tuhan Yesus. Bukan karena tidak pakai kalung salib berlian, tapi karena apa? Karena asal berpakaian. Makanya orang bisa melihat ngakunya orang Kristen, tapi pakaian juga tidak menjadi berkat. Asal memakai pakaian yang minim yang membuat orang akhirnya jatuh dalam dosa. Wanita, kita seharusnya belajar untuk menjadi pribadi seperti Yesus. Dengan pribadi yang bagaimana? Dia tidak asal. Dia datang ke dunia ini dengan persiapan yang betul-betul matang. Dalam keadaan menciptakan kita pun dia betul-betul memberikan mata dua, telinga dua, hidung satu. Tuhan betul-betul mempersiapkan kita dengan sempurna. Karena itu Tuhan inginkan juga kita menjadi pribadi yang tidak asal. Dalam mengurus rumah tangga bagaimana? Asal? Karena seringkali kita berkata, Bu, suami saya heran tuh kenapa nggak bisa mengasihi saya. Sebelum kita menyalahkan suami, koreksi diri. Apakah kita yakin kita melayani suami kita dengan sempurna atau asal? Contohnya, suami pulang kantor sudah capek. Apa salahnya diberikan minuman yang hangat? Ini kadang-kadang kopi sudah dingin, makanan sudah dingin. Dengan alasan, saya juga capek Bu Indri. Kalau kita mempersiapkan makanan dan minuman untuk pasangan kita dengan asal, bagaimana Tuhan mempercayakan kita banyak hal? Dimulai dari hal sepele, mengurus rumah tangga. Dalam juga kita melayani. Untuk yang sudah melayani Tuhan, wanita, jangan asal. Mana bukti orang yang melayani asal? Misalnya, waktu kita melayani Tuhan, misalnya dengan datang pelayanan terlambat, dengan pelayanan suka bolos, dengan pelayanan tidak memberikan senyuman. Seringkali kita menganggap hal itu kan hal sepele Bu Indri, tapi ingat, wanita yang mau dipercaya dari hal sepele pun mereka berusaha tidak asal. Waktu kita memasak untuk suami kita, berikanlah makanan yang terbaik. Jangan sekedar yang penting kan ini nasi, ini telur, makan. No, harusnya kita memberikan makanan yang betul-betul membuat dia merasa dihargai. Waktu kita tidak asal dalam berkata-kata, Tuhan suka. Waktu kita tidak asal dalam berpikir, Tuhan suka. Banyak kali wanita pikirannya suka negatif dan kotor. Itu pikiran yang asal. Dari segi berpakaian, jangan asal. Dari segi mengurus rumah tangga juga jangan asal. Harusnya sebagai wanita Kristen, kebersihan itu menjadi gaya hidup kita. Karena ingat, salah satu bentuk ibadah adalah menjaga kebersihan. Rumah yang bersih membuat seorang wanita itu tidak asal. Jangan hanya di luar kita tampil keren, tapi dalam rumah sendiri kita asal. Tidak pernah mengurus rumah tangga, masalah cucian yang berantakan, masalah masakan yang tidak baik. Itu pribadi yang asal. Hanya wanita-wanita yang tidak asal yang akan menjadi kepercayaan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi bicara tentang DNA Yesus adalah apa? Dari segi Tuhan punya pola pikir positif. Yang kedua adalah apa? Tuhan dikatakan itu punya komitmen. Yang tiga dikatakan Tuhan itu tidak asal. Bagaimana dengan kita? Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami menjadi wanita yang tidak asal Tuhan. Dimulai dari mengurus rumah tangga kami, dimulai dari jam-jam doa ibadah kami Tuhan. Dimulai dari hal kecil yang kami lakukan setiap hari, agar kami boleh menjadi wanita kepercayaan Tuhan. Selain kami juga Tuhan mau Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami juga mau menjadi wanita kepercayaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.